Ekspedisi Mongol ke Jawa yang terjadi pada tahun 1293 merupakan salah satu peristiwa paling dramatis dan signifikan dalam sejarah Nusantara. Serangan ini dilancarkan oleh dinasti Yuan, kekaisaran Mongol yang berkuasa di Tiongkok, di bawah pimpinan Kubilai Khan. Tujuannya adalah untuk menghukum Kertanegara, Raja Singosari, yang telah menolak untuk tunduk dan bahkan melukai utusan Mongol Mengkyu. Kertanegara yang ambisius dan berpandangan jauh telah membangun kekuasaan maritim yang kuat dan melihat ekspansi Mongol sebagai ancaman serius bagi kedaulatan kerajaannya di Jawa. Meskipun demikian, nasib berpihak pada Jayakatwang, Adipati Kediri, yang berhasil melancarkan kudeta dan membunuh Kertanegara sebelum pasukan Mongol tiba. Kedatangan armada besar Mongol di pesisir Jawa Timur mengejutkan Jayakatwang dan sisa-sisa pasukan Singosari. Alih-alih menghadapi musuh utama mereka, bangsa Mongol malah menemukan situasi politik yang bergejolak dan rumit. Disinilah Raden Wijaya, menantu Kertanegara, melihat peluang emas. Ia menawarkan persekutuan dengan pasukan Mongol, berpura-pura tunduk dan berjanji akan membantu mereka mengalahkan Jayakatwang. Persekutuan ini berjalan dengan sangat efektif. Pasukan gabungan Mongol dan Raden Wijaya berhasil menghancurkan Jayakatwang dan mengakhiri kekuasaan Kediri. Setelah kemenangan diraih, Raden Wijaya dengan licik memerintahkan pasukannya untuk berbalik menyerang pasukan Mongol yang terlena. Serangan mendadak ini membuat pasukan Mongol yang tidak siap menderita kekalahan telak dan terpaksa melarikan diri kembali ke Tiongkok. Kemenangan ini bukan hanya menyelamatkan Jawa dari pendudukan Mongol, tetapi juga menjadi momen kunci dalam pendirian Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, dengan Raden Wijaya sebagai raja pertamanya. Mongol pernah menyerang kerajaan Singosari, tetapi serangan tersebut tidak berhasil mencapai Singosari karena pasukan Mongol justru berbalik menyerang kerajaan Kediri yang saat itu sudah menggantikan Singosari. Latar belakang serangan Mongol ke Jawa pada 1293 Masehi, salah satunya singgungan dari Raja Kertanegara. Pada tahun 1289, Kubilai Khan, penguasa Mongol, mengirim utusan ke Singosari untuk meminta pengakuan kekuasaan Mongol. Raja Kertanegara, raja terakhir Singosari, menolak dan melukai wajah utusan Mongol yaitu Mengkyu, menjadikan sebuah penghinaan besar bagi Mongol. Kubilai Khan marah dan mempersiapkan ekspedisi hukuman ke Jawa. Kejatuhan Singosari 1292. Sebelum pasukan Mongol tiba, Singosari sudah runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang, Raja Kediri pada 1292. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, melarikan diri dan bersekutu dengan Mongol untuk balas dendam. Pasukan Mongol tiba di Jawa pada 1293. Pasukan Mongol dipimpin oleh Sibi, Ike Mese, dan Kausing mendarat di Jawa dengan 20-30 ribu tentara. Mereka bergabung dengan Raden Wijaya untuk menghancurkan Kediri. Setelah Jayakatwang dikalahkan, Raden Wijaya berbalik menyerang Mongol dan memaksa mereka mundur. Mengapa Mongol gagal menaklukkan Singosari? Singosari sudah runtuh sebelum Mongol datang. Raden Wijaya memanfaatkan Mongol untuk menghancurkan Kediri lalu mengusir mereka. Kondisi medan Jawa yang sulit dan serangan balik pasukan Jawa membuat Mongol kehilangan banyak pasukan. Mundurnya Mongol dari Jawa pada 1293, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit pada 1293 yang kelak menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Jadi meskipun awalnya Mongol ingin menghukum Singosari, mereka justru berperang melawan Kediri dan akhirnya dikalahkan oleh taktik Raden Wijaya. Meskipun serangan Mongol berakhir dengan kekalahan telak, peristiwa ini memiliki dampak yang sangat besar dan abadi bagi sejarah Jawa dan Nusantara. Kegagalan ekspedisi ini tidak hanya menandai batas terjauh ekspansi Mongol di Asia Tenggara, tetapi juga secara tidak langsung menjadi katalisator bagi kebangkitan sebuah kekuatan baru. Kemenangan gemilang Raden Wijaya membuktikan bahwa strategi, kecerdikan, dan pemahaman politik lokal jauh lebih unggul daripada kekuatan militer yang brutal semata. Ia berhasil memanfaatkan kelemahan internal lawan-lawannya dan mengarahkan kekuatan asing untuk mencapai tujuannya sendiri, yaitu mendirikan kerajaan sendiri. Peristiwa ini juga memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan perlawanan dan persatuan. Kisah Raden Wijaya menunjukkan bagaimana seorang pemimpin dapat memanfaatkan situasi yang tampaknya tidak menguntungkan untuk membangun fondasi bagi sebuah kekuasaan yang lebih besar.
Kemenangan ini mengangkat moral dan rasa percaya diri masyarakat Jawa yang berhasil mengusir salah satu kekuatan militer terkuat di dunia pada saat itu. Kekalahan Mongol di Jawa menjadi titik balik yang mengakhiri ambisi ekspansi Kubilai Khan di wilayah maritim Asia Tenggara. Pada akhirnya, serangan Mongol ke Jawa bukan hanya sekedar catatan sejarah tentang invasi dan perlawanan. Itu adalah epik politik yang penuh dengan intrik, pengkhianatan, dan strategi cemerlang yang berpuncak pada lahirnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini akan tumbuh menjadi entitas maritim yang menguasai sebagian besar Nusantara selama berabad-abad, meninggalkan warisan budaya, politik, dan ekonomi yang tak terhapuskan. Dengan demikian, invasi Mongol yang gagal justru menjadi benih bagi zaman keemasan peradaban Jawa, membuktikan bahwa dari kehancuran dan kekacauan dapat lahir permulaan yang baru dan lebih besar.